Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Anak-anakku kelas 12 yang sangat saya cintai dan mudah-mudahan kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Bapak doakan mudah-mudahan kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini adalah beriman kepada qada dan qadar. Ya. Kita seringkali merasa bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah suratan ilahi, gitu kan? Ada lagunya kan itu kan, segala yang terjadi pada diri ini semua hanyalah misteri ilahi, gitu kan? Jadi hal yang baik buruk semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qada? Qada adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dari dari azali. Azali itu zaman tanpa permulaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan segala kejadian di alam raya ini sampai kapanpun, sampai kiamat, sampai kapanpun itu sudah pada ilmunya, ya, sedari azali, sedari dulu kala. Jadi kita mau jadi apa, seperti apa, semuanya sudah dari azali. Tapi kita memiliki ikhtiar, kita memiliki pilihan. Makanya di dalam Lauh Al-Mahfuz itu kalau kata para ulama yang dituliskan adalah si fulan akan sukses sebab ikhtiarnya, si fulan akan berhasil sebab ikhtiarnya. Jadi bukan melulu karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadar adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in khuliqa biqadar. Segala sesuatu itu diciptakan sesuai dengan ukurannya, ketentuannya. Jadi kita semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kompilasi atau gabungan dari qada dan qadar, ya, itu disebut dengan takdir. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu kan memiliki ketetapan bahwa hari ini misalnya jam 1 akan terjadi hujan lebat, begitu. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jam 1 beneran hujan, itu takdir namanya. Berlakunya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib mengimani itu sebab itu merupakan bagian daripada rukun iman, ya, antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yaitu kita wajib beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik dari Allah, takdir buruk dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang baik. Apabila kita memilih yang baik, maka Allah ridho, ya, Allah cinta, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan yang buruk, tapi jika kita memilihnya, Allah tidak ridho, Allah benci. Seperti itu. Jadi qada dan qadar, hal baik dan buruk, semuanya itu berdasarkan ketetapan, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun hal yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk semuanya pasti Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Tapi yang baik Allah kehendaki, sekaligus Allah cintai dan Allah ridhai. Sementara yang buruk Allah menghendaki tetapi tidak dicintai dan tidak diridhai. Wala yarda 'anil kafirin. Allah tidak ridho terhadap kekafiran. Tapi siapa yang menciptakan kekafiran? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan perjudian? Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah menciptakan perjudian, Pak. Perjudian kan dari setan. Kalau setan bisa menciptakan sesuatu, berarti Allah kalah, Allah lemah. Padahal Allah maha kuasa. Tidak ada satupun perkara yang ada di muka bumi, di alam raya ini yang terjadi selain dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu iman yang harus kalian percaya. Kemudian dalil-dalil imannya kalian nanti lihat, baca. Dan salah satu tugas dari saya nanti adalah kalian wajib untuk merekam bacaan surat Al-An'am ayat 59 dan Ar-Ra'd ayat 8 saja. Kalian rekam, kalau kemudian kalian upload di dalam tugasnya. Nah, takdir itu ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allak. Takdir mubram itu sesuatu takdir yang tidak bisa dirubah, ya, tidak bisa dirubah. Tetapi para ulama Ahlu sunnah wal jamaah ada mengatakan semua takdir itu mubram sebenarnya,
Ya, begitu. Ada yang karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya sudah tidak bisa dirubah karena tinta telah kering. Begitu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya takdir tidak bisa dirubah. Akan tetapi kita bisa berikhtiar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir kita itu diganti. Ini tersirat dalam riwayat Ibnu Umar ketika beliau berdoa di malam Lailatul Qadar. Beliau berdoa, in katabtani syaqiyan famhuhu waktubni sa'idan. Ya Allah, jika kau memang tulis aku di Lauh Al-Mahfuz sebagai orang yang celaka, hapus itu dan jadikan aku sebagai orang yang bahagia. Ya, takdir mubrom itu tidak bisa terjadi, tidak bisa dirubah, ya, tetapi bisa dikurangi. Di dalam kitab Jauhar Tauhid dikatakan, jika takdir mubrom kita hari ini tertimpa batu, ya, kemudian kita berdoa kepada Allah dan bersedekah yang bisa menolak bala, maka kita akan tetap tertimpa batu, tapi batunya tidak gede, batunya kecil, sehingga mestinya kepala kita rontok pecah, tapi itu cukup benjol dan berdarah. Seperti itulah takdir mubram. Takdir muallak adalah takdir yang digantungkan dengan usaha manusia, misalnya rizki, ya, jodoh dan sebagainya. Itu merupakan takdir muallak yang digantungkan dengan usaha manusia, gitu. Tetapi pada hakikatnya kalau kita bicara sejatinya bahwa semua takdir itu mubrom, tidak ada takdir yang namanya muallak. Yang muallak itu artinya ikhtiar seseorang untuk menggapai takdirnya sebenarnya, karena takdir itu tidak pernah kita tahu. Dan kita harus yakini bahwa ikhtiar itu tidak bisa dan tidak memiliki imbas di dalam perbuatan dan keberhasilan kita aslinya. Banyak ke orang yang dia ingin ikhtiar, orang stroke berikhtiar ngangkat gelas itu tidak akan pernah bisa, begitu. Nah, hikmah dari kalian itu beriman kepada qada dan qadar adalah menjadi hamba Allah yang ridho dan ikhlas. Lah iyalah, kalau kemudian kita beriman kepada qada dan qadar, kita akan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih wajah ganteng seperti bapak, ridho, dikasih rizki yang banyak, ridho, dikasih kurang juga ridho, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap keadaan. Ya, karena semua yang ada pada diri kita memang karena kehendak Allah, ya kita syukuri. Ya, memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong, sebab apa yang kita miliki hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menciptakan kehidupan yang damai dan tenang. Adapun perilaku yang harus kalian munculkan pada saat iman pada qada dan qadar adalah optimis, percaya diri dalam menatap masa depan. Kita harus optimis. Kenapa? Kita memang takdirnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiar kita harus kita wujudkan. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu memiliki ikhtiar, memiliki kasab, memiliki usaha untuk menjadi lebih baik, dan siapa tahu usaha kita tersebut adalah sesuai dengan takdir kita. Kemudian berikhtiar secara optimal. Kemudian selanjutnya menjadikan setiap aktivitas sebagai ibadah, ya, karena kita tahu bahwa kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah, umur kita sudah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, maka kita menjadikan aktivitas kita ibadah, kerja kita ibadah, belajar kita ibadah. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berserah diri, semuanya kita sudah berusaha, ya berserah diri. Kita itu yang penting usaha, hasil itu Allah Subhanahu wa taala. Kita itu yang penting belajar, lulus itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengiringi usaha dengan doa, kemudian bersabar menghadapi cobaan dan tidak mudah putus asa. Itu adalah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap physical distancing, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.